Perkenalkan, nama saya Oi Satrio dengan NIM 2021 31149. Saya dari Matkul Basis Data kelas G. Halo guys, welcome back to my channel. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan beberapa cara-cara dalam membuat sebuah database dari tabel, form, dan laporan berdasarkan file tugas normalis saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini langkah pertama adalah saya akan membuat tabel barang. Nah, di tabel barang itu kita lihat di tampilan desainnya. Tabel barang itu pertama ada kode barang, nama B itu B-nya barang, harga beli dan tipenya. Nah, di sini kan kenapa ada tipe? Di sini tuh saya memilih normalis yang sebelumnya itu adalah GoFood. Jadi tipe itu bisa membedakan ini dia tuh makanan atau minuman. Nah, lalu yang kedua tuh saya akan membuat tabel order ID. Nah, di tabel order ID itu ada order ID, tapi saya tidak jadi kunci primary key atau ini bisa disebut foreign key-nya. Lalu kode barang, nama pelanggannya, lalu key TY, quantity atau jumlahnya. Dan yang ketiga ini adalah tabel transaksi. Ini tanggal penjualan, kalau dilihat emang bintang-bintang gini atau pagar-pagar, tapi kalau kita klik dia bakalan muncul tanggalnya seperti ini. Nah, kita lihat tampilan desainnya ada apa aja. Nah, di dalam tabel transaksi ini itu ada order ID yang dijadikan sebagai primary key-nya. Yang kedua, tanggal waktu. Yang ketiga, jam. Dan yang keempat adalah kode OJ. Kode OJ itu apa? Itu adalah kode ojolnya. Dan yang keempat adalah tabel ojol. Di sini tabel ojol saya memulai dari tabel yang nomor 2. Kita lihat tampilan desainnya. Kode OJ ini bisa disebut sebagai kuncinya atau primary key-nya, yang tipe datanya adalah teks singkat atau varchar. Nama OJ itu teks singkat, alamat tujuan itu TJ atau tujuan itu juga teks singkat, dan nomor OJ itu nomor ojol adalah nomor telepon yang bisa dihubunginya, itu termasuk angka juga. Dan habis saya membuat ini, saya men-search yang namanya relationship atau hubungan. Nah, di sini saya menghubungkan semua tabel yang saya buat tadi. Pertama adalah tabel barang, kode dengan kode barangnya. Ini sebenarnya cara umumnya seperti ini. Lalu ditarik. Nah, mengedit hubungan yang baru. Nah, ini nanti dibuat apa tuh namanya? Seperti relationship gitu, hubungan, dan itu kerap habis itu kita checklist semua tiga-tiganya ini, lalu habis itu klik OK. Sama seperti ini juga. Sebetulnya relationship ini sudah dibuat setelah kita langsung membuat tabel tersebut, tapi kita di sini menggunakan fungsi yang namanya checklist 3 tadi. Nah, yang pertama terapkan integritas referensial, yang ketiga jenjangkan bidang terkait pembaruan, dan yang ketiga ini jenjangkan bidang terkait penghapusan. Nah, kode OJ, dengan kode OJ juga kita hubungkan ini foreign key dihubungkan dengan primary key tersebut. Nah, setelah jadi kita membuat namanya form barang. Bentar guys, waduh, ini ada sedikit error. Kita close dulu karena form itu nggak bisa dibuka kalau kita klik tabel yang sedang berhubungan. Ini kan form barang hubungan dengan tabel barang, tapi kalau kita buka, nah, dia kebuka. Nah, tampilan desain kita buat seperti ini, dan ini tuh bisa kita tambahkan melalui menu yang ini nih. Biar saya contohkan sedikit. Nah, menu yang ini yang namanya kotak combo. Jadi fungsi dari kotak combo itu untuk
menampilkan data yang sudah di input ke dalam form tersebut. Nanti datanya bisa dimunculkan di kotak combo tersebut. Nah, tabelnya yang kita mau adalah dari tabel barang, karena ini form barang. Kita lanjut, kita bakal input semuanya biar jadi pas kita input itu datanya nongol semua di kotak kombonya. Lanjut, ini nggak penting. Nah, jadi dia bakal nongol semua ini. Nah, berikutnya, nah habis ini nih langkah terakhir, simpan nilai itu di bidang kode, karena dia kan tadi kalau tidak salah primary key-nya, jadi kita simpan di kodenya tersebut. Lalu saya buat data baru ini dengan cara seperti ini. Lalu pilih opsi rekaman, tambah rekaman, sorry, pilih opsi rekaman, tambahkan baru, benar. Lalu berikutnya, lalu tambah rekaman. Kita edit di sini bisa apa aja, data baru atau add record atau apa semacamnya, bisa bebas. Lalu selesai, kita batalin. Lalu sama kita buat hapus data. Cuma dia kalau hapus data metodenya itu hapus rekaman. Terus kalau buat simpan ini, yang simpan ini nih, itu dia functionnya pakai yang biarkan data formulir. Jadi pas kita pencet itu walaupun namanya refresh, pas kita pencet itu tapi tetap nyimpan ke dalam tabelnya tersebut. Nah, kalau yang pencarian itu dia di bagian navigasi, sebentar. Nah, navigasi buka laporan. Jadi dia bisa nge-search record yang sudah kita input, kita masukin ke sini juga. Dan yang selesai itu ke dalam operasi formulir, dia itu tutup formulir. Seperti itu, guys. Nah, di form driver itu sama seperti tabel barang, sama, nggak ada bedanya. Ini kita tidak aja dulu. Kita ingin ada perubahan. Form driver juga sama, kotak combo. Nah, ini nih. Ini adalah efek dari yang tadi kotak combo tuh kita input tersebut. Nah, ini ada data-datanya. Ini nama ojolnya, ini tujuannya, dan ini nomor teleponnya. Karena saya memilih itu nggak semuanya bisa diinputin ke sini, jadi saya hanya memilih 3 saja. Dan yang tabel transaksi itu agak sedikit unik karena ada sub formulir. Gimana sih cara bikin sub formulirnya? Nah, cara bikin sub formulirnya itu adalah pertama panduan formulir, lalu tabel barang berikutnya, tabel barang, lalu pilih tabel detail, iseng aja ya. Berikutnya, nah, jadi ini ada formulir dengan subformulir. Jadi formulir itu langsung terbuat dua. Jadi kita nggak perlu buat satu form lagi yang secara terpisah. Kita klik berikutnya, klik bertabel. Nah, ini langkah terakhir. Itu kita kasih nama tabel subformulirnya, terserah mau nama apa. Tapi saya bikin seperti ini. Saya langsung terus saya buat desain, lalu saya buat seperti ini. Ada nanya, ini cara buat tak combo seperti desain seperti ini bagaimana? Nah, ini sebenarnya adalah dari subformulir yang terhubung dengan tabel transaksi yang sudah kita buat tadi lewat sini, panduan formulir itu kita buat. Nah, lalu kalau udah jadi, nah subformulir seperti ini. Nah, ini adalah data-data yang eh, sebelumnya pernah coba saya invite dan berhasil. Ada air putih, geprek, ada badak, ada es krim, dan lain-lain. Dan ini ada TY total. Nah, cara buat ini gimana sih? Ini udah otomatis muncul. Yes, kalau kalian lihat tampilan desain, nah ini sudah otomatis kok ini juga bisa dirubah. Tapi saya ngerubahnya nggak lewat sini. Saya ngerubahnya lewat sub formulir. Jadi cara ngubahnya itu pertama kan kalau kalian buat sub
formulir itu dia bentuknya tuh masih acak-acakan, bener-bener acak-acakan, nggak nggak kan apa ya, nggak terarah gitu. Jadi cara merapikannya itu kalian pilih semua, terus ke pencet atur ukuran dan ruang. Kalau saya bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya range kemungkinan. Terus kepilih ke terpendek, terpendek ya. Habis itu pilih lagi, ratakan ke bagian kiri, ratakan ke bagian tersempit, terus ratakan lagi bagian kiri. Lalu jadilah seperti ini, dan bagian ininya tinggal kita sesuaikan aja ke semauan kita. Oke guys, nah sekarang kita tekan cara bagaimana cara menginput. Nah ini saya buat data baru lagi, kodenya AU satu, nama barangnya ayam kecap, harganya itu 15.000, tipenya makanan. Nah kalau di itu kan kita pencet simpan, nah maka dia akan nongol, ini akan nge-save di sini, dan ini langsung masuk ke tabel ya, karena memang sudah kita buat tabelnya. Dan yang kedua itu ada kode ojol. Kode ojol di sini kita arang aja, DKI 1, nama ojol Timun. Nah, alamat tujuannya itu ke Poris. Nah, Poris, Poris, atau jangan dah, kamu ya yang dekat sama saya, Bitung. Nah, ini ada nomor ojolnya, kita isi apa aja, nomor telepon kalau misalnya kita di real life-nya itu. Nah kita simpan dan akan ke save sini juga. Nah sudah tersave. Nah di situ kita nggak ngisi ya namanya tabel data formulir ya, karena itu cuma untuk menampilkan dari tabel transaksinya tersebut. Kita langsung isi ke tabel ini. Nah itu pencet new, order ID kita bebasin aja. Oh sorry, kita isi kode ojolnya dulu, AU1. Oh masih nggak bisa, nomor ojolnya yang tadi. Nah, copy paste aja ya, Cibitung. Oh salah guys, ternyata kita pilih dulu ayam kecap. Nah dia baru bisa ngisi dulu. Oh ternyata harus dipilih dulu guys, sorry. Kita harus cari kode barangnya dulu yang tadi sudah kita simpan. Kode barang itu akan terpilih namanya ayam kecap, kan tadi saya menyebutkan ayam kecap. Nah order ID nya kita buat TY01 dengan tanggal segini. Kita cari lagi ayam kecapnya. Nah ini ada guys. Nah habis itu setelah selesai kita inputkan kuantitinya. Nah ini kan 15.000, dia pesannya berapa, misalnya buat keluarganya 4 misalkan. Nah dia akan langsung menghitung langsung jadi 60.000. Gimana sih cara biar langsung hitung gini? Nah cara biar langsung hitung gini adalah, jadi eh, kurung kotak harga beli, nama tabel harga beli dikali kita Y. Nah itu adalah rumus untuk menghitungnya. Nah tadi mana ya? Nah ya sudah seperti ini, kita klik simpan, simpan. Nah di sini kita masukkan nilai parameter. Sebelumnya masukkan nilai parameter ini, kalau di database real sebenarnya ini adalah halaman untuk bisa dibuat untuk memasukkan password ke database report. Jadi ini bisa dijadiin untuk memasukkan password. Saya lihat saya sempat searching di beberapa kan parameter, ternyata ini adalah bisa dijadikan password. Nah ini sudah include tadi TY1, ayam kecap 16.000, tipenya makanan, kuantitinya 4, dan totalnya 60.000. Oke, makasih guys. Sekian dari presentasi saya tadi. Kalau banyak salah mohon dimaafkan, karena saya juga bukan terlalu profesional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.